Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, kali ini saya Risma Aprilia dan dua anggota dari kelompok 4 lainnya, yakni Rozi Saputra dan Bima Alfiansyah, akan menjelaskan tentang algoritma Twoffice, di mana ini merupakan mata kuliah dari keamanan informasi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Nazarudin Safaat MT. Baik, langsung saja kita beralih ke slide berikutnya. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kita jabarkan pada algoritma Twoffice ini yakni meliputi sejarah, cara kerja, shortcut, implementasi, kelebihan dan kekurangan serta kesimpulan dari algoritma Twoffice. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, di mana di slide pertama mengenai sejarah ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejarah algoritma Twoffice. Baik, sebelum kita kenal lebih dekat tentang algoritma Twoffice, ada baiknya kita kenal dulu dengan sejarah dari penciptaan algoritma Twoffice ini. Algoritma Twoffice ini merupakan algoritma penyandian blok dengan kunci simetris. Berarti algoritma ini memiliki kunci enskripsi dan deskripsi yang sama. Untuk pendesainnya yakni adalah Bruce Skinner, di mana gambarnya ada di sebelah ini. Beliau tidak sendiri, beliau juga dibantu oleh temannya yang bernama John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, dan Niels Ferguson. Pertama kali algoritma Twoffice ini dipublikasikan pada tahun 1998. Algoritma Twoffice ini merupakan turunan dari Blowfish, Sapper, dan Square. Untuk perancangan algoritma Twoffice sendiri diajukan di National Institute Standard AES, namun algoritma ini tidak terpilih sebagai basis standarisasi dan hanya masuk ke dalam atau sebagai 5 finalis. Jadi ketika tahun 1998 ini diadakan sayembara untuk membuat sebuah algoritma yang bagus dan layak. Kemudian Twoffice itu menjadi salah satu finalisnya, yakni masuk ke dalam 5 besar. Untuk detail penyandian si algoritma Twoffice ini yakni memiliki beberapa kunci. Yang pertama itu ada 128, 192, dan 256 bit. Ukuran bloknya itu ada 108 bit, struktur jaringan pastel, dan memiliki ronde 16 atau 16 kali putaran. Berikut ini adalah diagram algoritma Twoffice, di mana ini merupakan cara kerja dari algoritma Twoffice, di mana sini ada plain text 28 atau teks yang akan kita masukkan. Jika panjangnya itu 128, maka akan langsung diproses oleh box 1, box 2, box 3, dan box berikutnya. Kemudian, jika dia itu tidak sesuai dengan 128, maka akan terjadi padding, yakni proses penyesuaian. Setelah terjadi 16 putaran, maka akan dikeluarkan ciphertext yang berukuran sama, yakni 128 bit. Baik, kita berikutnya pindah ke cara kerja. Bagaimana sih cara kerja dari algoritma Twoffice sendiri? Jadi untuk cara kerja algoritma Twoffice ini terbagi menjadi dua, ada proses enskripsi dan ada proses deskripsi. Enskripsi ini sendiri berarti kita itu mengubah dari plain text menjadi ciphertext. Baik, untuk proses awalnya yaitu kita memulai proses enkripsi. Kita inputkan file yang akan dienkripsikan. Misalnya kita ingin mengenkripsikan kata kucing. Kemudian setelah kita menginputkan file atau menginputkan kata, kemudian kita mengecek apakah dia sesuai dengan 128 bit atau tidak. Jika dia sesuai, maka akan langsung di-input kunci untuk mengenkripsi. Tapi jika dia tidak sesuai, kita akan lakukan proses padding. Proses padding ini bisa dibilang adalah proses penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah kunci itu, jumlah plain text yang dimasukkan tidak sesuai dengan 128 bit. Baik, selanjutnya kita masukkan kunci. Kunci ini akan juga menjadi kunci
deskripsi. Nah, oleh karena itu, algoritma TOFIS merupakan algoritma yang simetris. Selanjutnya, jika panjang kunci yang diinputkan kurang dari 128 bit, maka akan dilakukan penyesuaian panjang. Kemudian dicek kembali kunci yang dimasukkan apakah sesuai dengan 128 atau tidak. Jika kurang, maka akan dilakukan penyesuaian panjang atau padding untuk mencapai 128 bit. Kemudian barulah dilakukan 16 kali perputaran, kemudian terjadilah proses enkripsi, di mana akan menampilkan hasil enkripsi dan proses selesai. Baik, berikutnya kita beralih ke gambar flowchart. Di flowchart ini pertama kita lakukan mulai. Kemudian kita inputkan file, bisa berupa teks, gambar, suara, ataupun yang lainnya. Kemudian kita cek apakah panjang filenya itu lebih besar dari 128 bit. Jika lebih besar dari 128 bit, kita lakukan proses padding terlebih dahulu. Tapi jika tidak, maka inputkan kuncinya. Kemudian setelah inputkan kuncinya itu, kita cek lagi panjang kuncinya. Apakah panjang kuncinya lebih kecil dari 128 bit? Jika benar, kita akan melakukan penyesuaian panjang kunci. Jika salah, kita lanjut ke proses enkripsi. Kemudian, setelah itu, kita akan melakukan enkripsinya dan proses selesai. Baik, berikutnya kita beralih ke proses deskripsi. Sama halnya dengan proses enkripsi, proses deskripsi ini juga mempunyai kunci yang sama, yakni yang pertama kita memulai proses deskripsinya, kemudian kita harus menginputkan file yang sudah terenkripsi. Berarti kita masukkan file yang sudah terenkripsi, misalnya tadi kucing. Setelah kita enkripsi itu menjadi 10.3. Kemudian kita masukkan lagi teks yang 10.3 itu untuk kita mengecek apa sih arti dari 10.3 itu. Kemudian setelah itu kita inputkan kunci untuk mendeskripsikan file. Kunci dari descript ini sama dengan kunci dari encrypt. Setelah itu baru dicek jika panjang kunci yang akan diinputkan kurang dari 128 bit, maka akan dilakukan penyesuaian panjang kunci untuk mencapai panjang 128 bit. Kemudian kemudian dilakukan proses deskripsi, menghapus padding dan menampilkan hasil deskripsi. Baik, agak berbeda ya dari proses enkripsi, tapi punya kunci yang sama. Jika proses enkripsi itu dilakukan pertama teks, dicek apakah lebih besar dari 128 bit, kemudian kuncinya dicek, kalau kali ini tidak. Di proses deskripsi ini, yang pertama kita hanya menginputkan file atau teks atau gambar yang ingin kita deskripsikan. Kemudian masukkan kunci, di bagian kunci ini baru dicek apakah panjang kuncinya itu lebih kecil dari 128 bit. Jika benar, lakukan penyesuaian panjang kunci. Jika salah, proses deskripsi. Kemudian tadi sebelumnya itu dikatakan bahwa proses deskripsi ini selanjutnya akan menghapus padding. Setelah dihapus paddingnya di proses deskripsi ini, maka keluarlah file hasil deskripsi dan selesai. Baik, untuk materi berikutnya yakni tentang shortcode dan pengujian manual dari algoritma TOFIS ini akan dijelaskan oleh Rozi Saputra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah sebelumnya teman-teman menjelaskan tentang cara kerja dari algoritma TOFIS, maka selanjutnya kita akan mencoba menguji cara mencari ciphertext pada algoritma TOFIS. Di sini contoh kasusnya itu plain text-nya algoritma TOFIS dengan key algoritma Dulcan. Adapun langkah-langkahnya, pertama, kita mengubah terlebih dahulu plain text menjadi binary dengan kode ASCII. Pada slide sudah terlihat bahwa ada tabel ASCII di mana kita dapat mengubah suatu huruf atau simbol atau karakter menjadi ASCII nantinya.
Nah, di sini kita mengubah kode binary di samping dari plaintext yang telah kita ubah menjadi kode ASCII ke dalam tabel bit dan melakukan pengacakan. Di mana contohnya di sini pada plaintext algoritma Davis di huruf awal yaitu A kecil memiliki ASCII sebanyak 97 dan kode binarnya 01100001. Untuk pengacakannya kita lakukan dari sudut kanan bawah pada tabel. Lalu kita mulai pertama nanti itu dari sini 0. Kita mulai dari sini 0, lalu 1, 1 kembali ke bawah 0, lalu lanjut ke atas 1, 0, 0, 0 dan 1. Begitu seterusnya sampai ke karakter terakhir pada plaintext. Setelah kita lakukan pengacakan pada plaintext di tabel bit, selanjutnya kita mengubah key yaitu algoritma 2 ikan menjadi kode binar. Caranya hampir sama dengan mengubah plaintext menjadi kode binar. Dan setelah itu kita memasukkan kode binar tersebut ke dalam tabel bit dan melakukan pengacakan. Untuk pengacakannya sama juga dengan pada plaintext, di mana kita mulai terlebih dahulu dari sudut kiri bawah, lalu spiral ke atas. Di sini T1 atau hasil acakan Q1-nya yaitu 1, 1, 1, 1 dan 0, 1, 1, 1. Setelah ke atas lalu disambungkan dengan di bawah ke samping sampai habis, dan jika masih belum cukup 8 karakter disambung ke atas kembali, dan begitu seterusnya. Setelah kita melakukan pengacakan pada plaintext dan key, selanjutnya kita melakukan XOR pada hasil acak binar plaintext dan key tersebut, di mana pada plaintext hasil acak pertama atau P1 bernilai 11110111 yang berjumlah 247, dan K2 yaitu 11110111 jumlah 247 juga. Maka hasil XOR-nya yaitu 247 ditambah dengan 247 sehingga hasilnya 494, di mana hasil XOR ini kita ubah kembali menjadi binar sehingga menjadi 1111011110, dan begitu seterusnya. Kita teruskan ke T2 sampai T8 dan K2 sampai K8. Mohon maaf, T2 sampai T16 dan K2 sampai K16. Setelah melakukan XOR, kita melakukan pergeseran bit satu kali ke kanan untuk menghasilkan ciphertext 1 atau C1. Contohnya pada hasil XOR P1 dan K1 tadi yaitu 1111 1111011110. Di sini kita menghilangkan bit paling kiri di sini, kita hilangkan satunya, kemudian kita jadikan kembali menjadi 8 karakter binar sehingga menjadi 1110 dan 1110. Itu apabila bitnya berjumlah 9.
jika bitnya berjumlah 8, kita tetap melakukan penghilangan pada bit awal yang paling kiri, lalu pada ujung kanannya kita tambahkan 0. Sehingga pada contoh XOR keempat ini, di mana awalnya 1100, 1100, setelah kita geser bitnya maka menjadi 1001 dan 1001, 1000. Setelah kita lakukan pergeseran bit ke kanan tersebut, maka akan didapatkan hasil putaran pertama dari algoritma two-phase dengan plaintext algoritma two-phase dan key-nya algoritma 2 ikan. Nah, untuk proses ciphertext-nya masih belum selesai karena kita akan melakukan putaran sebanyak 16 kali sampai ciphertext ditemukan nantinya. Untuk melakukan atau mencari ciphertext kedua, di sini kita akan menggunakan hasil dari ciphertext pertama sebagai plaintext dan key-nya tetap yaitu algoritma 2 ikan. Caranya sama dengan cara ciphertext 1, yaitu kita mengubah terlebih dahulu plaintext menjadi binary dan dimasukkan ke dalam tabel bit dan diacak di tabel bit tersebut. Sehingga hasil acak plaintext C1 tadi yaitu pada T1-nya 1000 dan 0100. Langkah selanjutnya juga sama, kita mengubah key menjadi kode binary dan dimasukkan ke dalam tabel bit dan melakukan pengacakan. Setelah itu kita melakukan XOR pada hasil acak binary pada plaintext dan key. Di mana pada plaintext kali ini hasil acak pertamanya yaitu 10000100 yang bernilai 132. Dan pada key-nya sama dengan ketika mencari C1 yaitu 11110100 yang bernilai 247. Setelah dieksorkan maka berjumlah 379. Dan kita lakukan terus sampai plaintext T16 dan K16. Setelah itu kita melakukan pergeseran 1 bit sehingga di mana sebelumnya hasil XOR itu 379 diubah ke binary menjadi 101111101111. Kita lakukan pergeseran 1 bit ke kanan, maka kita menghilangkan bit paling kiri sehingga menjadi 01111011. Sehingga hasil putaran kedua atau ciphertext kedua akan kita dapatkan setelah melakukan pergeseran ke kanan. Selanjutnya lakukan hal tersebut berulang kali hingga sampai 16 kali putaran sehingga didapatkan hasil ciphertext-nya seperti pada gambar berikut ini. Nah, setelah kita melakukan pengujian manual, selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan algoritma two-phase ini ke source code menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, ini merupakan codingan algoritma two-phase menggunakan bahasa PHP. Sebelum kita memulainya, kita masukkan terlebih dahulu kelas base.php sebagai basis kelas preferred-nya nanti. Di mana pada base.php ini kita lebih mendeskripsikan atau membuat kelas-kelasnya
yaitu kelas encrypt dan decrypt-nya menggunakan metode-metode atau metode-metode yang kita gunakan. Selain itu kita juga mendeklarasikan variabel yang akan digunakan nanti pada file tofish.php. Setelah itu kita melakukan aturan pertama yang digunakan pada random.php untuk mengindekskan mode CTR yang kita gunakan. Dimana pada random.php ini secara manual itu nanti berguna ketika kita melakukan pengacakan pada bit seperti pada tabel sebelumnya. Di sini ada 3 metode, yaitu metode first, metode 2, dan metode 3-nya hampir sama dengan metode 2, namun lebih lambat ketika pemrosesan nantinya. Setelah kita mendeklarasikan mode-mode yang kita gunakan, selanjutnya baru kita masuk ke algoritma tofish-nya. Di mana di sini kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu nama-nama spesifik pada ciphernya. Contohnya di sini nama spesifiknya yaitu encrypt. Lalu kita buat var array untuk key table. Di sini ada 2 variabel. Ada 3 variabel yaitu key0, key1, m0 dan m1. Lalu kita membuat mtable juga yang diberi nama variabelnya yaitu m2, m3 dan seterusnya. Selanjutnya kita membuat array penjadwalan kunci di mana penjadwalan kunci ini terletak di variabel k. Dan kunci ini tergantung nanti pada stable 0 dan stable 1 sampai dengan stable 3. Setelah itu kita akan mengatur panjang kunci. Panjang kunci yang valid itu hanya sepanjang 128, 192 atau 256 bit. Dan jika kuncinya tidak terpenuhi, maka akan otomatis bernilai 0 sampai terpenuhi 128 bit minimalnya. Baik, mungkin selanjutnya kita coba mengaplikasikannya atau mengujinya dengan menggunakan plain text yang sama dengan sebelumnya, yaitu pada uji coba manual, yaitu plain text-nya algoritma tofish dan key-nya algoritma Duyken. Nah, pada algoritma tofish atau plain text algoritma tofish ini dengan hasil decrypt-nya sama dengan plain text, menghasilkan cipher sebagai berikut ini.
bisa dibilang ciphernya sama dengan yang kita lakukan pada uji manual sebelumnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rosa Saputra yang sudah menjelaskan mengenai shortcut dan uji manual pada algoritma Office. Berikutnya kita beralih ke implementasi dan kekurangan serta kelebihan dari algoritma Office, di mana pada materi ini akan dijelaskan oleh Bima Alfiansyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan implementasi dari algoritma Office, di mana penggunaan algoritma Office ini antara lain terdapat pada yang pertama pada AWI32 Deluxe dan AWI IDS Deluxe oleh BMC Engineering, di mana kedua aplikasi ini merupakan perangkat lunak untuk enskripsi, arsip, dan folder pada Windows. Kemudian yang kedua ada CryptoCrypt oleh Quantum Digital Security. Perangkat lunak enskripsi drive virtual on the fly untuk Windows ini menggunakan algoritma Office. Aplikasi ini juga menggunakan Dell dan Blowfish. Kemudian yang ketiga ada CryptCat oleh SAM9. Versi aplikasi Netcat buatan LUPHT ini dengan algoritma Office. Aplikasi ini memungkinkan pembangunan panel sederhana yang terenkripsi antar mesin melalui jaringan internet, dan dalam kasus-kasus tertentu dapat melewati firewall. Kemudian yang keempat ada DigiSecret oleh Tamosoft. Aplikasi ini berbasis Windows, mana dibuat untuk arsip yang terenkripsi dan arsip self-tracking exe, threading, and file sharing melalui internet. Kemudian yang kelima ada Foxtrot oleh Trot System, di mana Foxtrot ini sebuah server HTTP yang dirancang sebagai server aplikasi profesional. Aplikasi ini menggunakan eksekusi perintah SQL langsung melalui address line pada browser. Dengan menggunakan algoritma Office memungkinkan dilakukan transaksi yang aman dan terjaga. Kemudian yang keenam ada Secure Information Courier, SecExMail, dan SecExFile oleh ByteFusion. Secure Information Courier ini memungkinkan pengunjung untuk mengunjungi website dengan mengirimkan secure email kepada organisasi pengelolanya. SecExMail ini menyediakan proses enkripsi email yang transparan, sedangkan SecExFile menyediakan fitur enkripsi dengan menekan satu buah tombol. Kemudian yang terakhir ada SecurePad oleh Neural MB Software. Aplikasi ini menawarkan alternatif dari Notepad dan WordPad pada sistem operasi Windows. Aplikasi ini menggunakan Blowfish dan Office secara bersamaan dengan beberapa algoritma lainnya. Dan sini saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari algoritma Office. Yang pertama, mana waktu proses untuk enkripsi dan deskripsinya relatif lebih cepat. Kemudian memiliki varian dengan sebuah nomor variabel dari setiap round. Ketiga, memiliki cache schedule yang dapat diprakomputasikan untuk kecepatan maksimum dan penggunaan memori yang minimum. Yang keempat, cocok sebagai stream keeper. Fungsinya satu arah, map, dan pseudo random number generator. Dan yang terakhir, kelebihannya itu memiliki varian family key. Kemudian kekurangannya itu mana untuk setiap pasang pengguna dibutuhkan sebuah kunci yang berbeda. Kemudian yang kedua, perlu adanya kesepakatan untuk jalur yang khusus untuk kunci. Kemudian yang terakhir, apabila kunci sampai hilang atau dapat ditebak, maka crypto sistemnya ini tidak aman lagi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari materi yang telah dijabarkan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa algoritma Office merupakan algoritma kuat yang sampai saat ini dinyatakan aman karena masih belum ada serangan kriptanalisis yang benar-benar dapat mematahkan algoritma ini. Algoritma ini juga tidak dipatenkan sehingga penggunanya dapat enkripsi, tidak perlu mengeluarkan biaya atau open source. Namun, tetap terdapat beberapa kelemahan, yakni apabila kunci sampai hilang atau dapat ditebak, maka kriptosistem ini tidak aman lagi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.